Ernie Johan, sang biduanita tanah air, era dekade 60, 70, dan 80-an. Ernie Irawati Johan atau lebih dikenal dengan nama Ernie Johan, lahir pada tanggal 6 April tahun 1951. Dia merupakan seorang penyanyi dan aktris Indonesia era tahun 1960 sampai tahun 1980-an. Dia adalah putri keempat dari 8 bersaudara di keluarga diplomat H.M. Johan Bakaharudin dan Siti Zanidar Johan yang pernah bermukim di Den Haag, Belanda dan Singapura. Pada tahun 1962, saat ayahnya ditugaskan di Singapura, Ernie kecil yang saat itu masih berusia 11 tahun, sudah mulai mengikuti ajang lomba radio Singapore's Talent Time, dan masuk sampai finalis 10 besar. Di tahun yang sama, Ernie Johan ditunjuk sebagai duta sekolahnya, Cedar Girls Primary School, untuk ajang Singapore All Schools Talent Time yang diikuti peserta sejumlah 350 sekolah. Lagi-lagi Ernie meraih juara ke-1. Setelah mengikuti ajang lomba itu, Ernie langsung dikontrak oleh label Philips Singapura, untuk rekaman lagu-lagu bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Bahkan Ernie melakukan duet bersama saudarinya, Lisda Johan yang usianya lebih tua 4 tahun, dan menghasilkan album pariwisata Singapura, dengan singlenya bertajuk Surya Gemilang, ciptaan Syaiful Bahri, dengan mengusung nama The Ernie Sister. Yang paling berkesan baginya adalah saat penyanyi pop USA Linda Scott sedang mengadakan Asia Tour-nya, dan perform di Singapore Badminton Stadium. Ernie kecil berduet dengan Linda Scott dengan lagu hitsnya I Have Told a Very Little Star. Ketika memperkenalkan nama Ernie, saat itulah Linda Scott berkata, "Ini adik perempuan saya, Ernie Irawati, Linda Scott-nya Singapura." Pada bulan September tahun 1963, terjadi pergolakan konfrontasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Semua konsulat kedutaan RI di Malaysia dan Singapura ditutup dan dipanggil pulang oleh Bung Karno. Saat berita kepulangannya ke Indonesia, Ernie diliput oleh televisi Singapura. Akhirnya, terkuaklah dan barulah publik Singapura mengetahui bahwa Linda Scott-nya Singapura yang selama ini dielu-elukannya adalah orang Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, nama Lilis Suryani yang selisih usianya 3 tahun dengan Ernie, sedang top-topnya sebagai penyanyi populer dan menjadi penyanyi pujaan Bung Karno. Ernie pun sering diundang menyanyi untuk para korps diplomatik dan bergabung di band Madenas pimpinan Dimas Wahab, ayah dari band Bragi. Mulailah Ernie masuk bilik dapur rekaman bersama band Madenas, dengan menyanyikan lagu anak-anak bertajuk Burung Gelatik ciptaan NN, diproduksi oleh Dimita Records, ditambah dengan kehadiran Lilis Suryani, mengadakan pertunjukan perdana tahun 1964 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta dan menuai sukses. Ernie Johan kemudian merekam album keduanya di Remaco pimpinan Eugene Timothy, dengan lagunya berjudul La Novia, lagu berbahasa Spanyol. Sukses dari album ini, membuat penyanyi pop pria terkenal seperti Rahmat Kartolo juga merekam album La Novia, namun digubah dengan syair berbahasa Indonesia. Namun siapa sangka, proses pembuatan album Teluk Bayur yang sebelumnya banyak mengalami pengulangan dan rasa ketidakpuasan, justru malah sangat populer. Dan lewat lagu tersebut, Ernie Johan menjadi penyanyi pertama Indonesia yang menerima Golden Record, dengan hasil penjualan albumnya jutaan kopi pada tahun 1965. Kemudian secara berturut-turut, album seperti Kau Selalu di Hatiku, Jemput Aku Jam 5 Sore, Juana, Ingin Kembali, Burung Merpati, Senja di Batas Kota, Terang Bulan di Semanggi, dan lain sebagainya. Pada tahun 1966, Ernie Johan memasuki dunia perfilman Indonesia produksi PT Sarinande Film, lewat film berjudul Belayan Kasih, bersama sederet bintang populer seperti Sri Rejeki, duet Oslan Alwi Hussein, Sofia WD, dan film ini tampil di FFA Kuala Lumpur sebagai film drama picture. Di tahun 1969, Ernie dikontrak perusahaan Philips Holland untuk di-upgrade dalam karir menyanyi, dan melakukan show dengan para penyanyi-penyanyi Belanda seperti The Blue Diamond dan Anneke Grönlo yang sedang top-topnya saat itu. Pada tahun 1974, Ernie memperoleh penghargaan sebagai Best Drama Picture FFA di Busan, Korea Selatan, dalam 2 film yang berjudul Honey Money and Jakarta Fair dan Si Mamat. Film Ateis, film tersebut meraih penghargaan FFI pada tahun 1975 untuk kategori film novel terbaik. Pada tahun itu pula, 3 film berturut-turut diproduksi dengan judul antara lain,
Ateng kaya mendadak, 3 sekawan dan sebelum usia 17 tahun. Pada tahun 1975, film berjudul Ateng Sok Tahu dan film Sidul Anak Modern, merupakan film terakhir dari Ernie Johan, di mana saat itu, aktor komedian Benyamin S. meraih Piala Citra sebagai The Best Actor untuk film Sidul Anak Modern. Tahun 1970-an, Ernie Johan pernah membuat grup lawak yang diberi nama Erosa, diambil dari singkatan nama-nama mereka, yang terdiri dari Ernie Johan, Oslan Hussein dan Alwi Oslan. Grup lawak ini sempat keliling Indonesia khususnya seluruh Kalimantan. Sayangnya Oslan Hussein keburu dipanggil Sangholik, sehingga grup lawak ini tidak dapat bertahan lama. Ernie juga pernah berkolaborasi bersama-sama Gatot Sanyoto si boneka Tongki, dengan memadukan lawak dan bernyanyi, dan GR merupakan nama grupnya. Mereka sempat sukses karena kebetulan kolaborasinya ini memang unik. Selain membuat orang terpingkal-pingkal dan terhibur dengan alunan suaranya, juga terhipnotis tampilan sulap dari mereka berdua. Dan lucunya, ternyata mereka masih satu perguruan ilmu sulap dari Pak Tukahar pegawai Pertamina. Band legendaris sekelas Kus Plus pun juga sempat menciptakan lagu-lagu khusus untuk Ernie, antara lain lagu dengan judul Angin, Lonceng, Taksi, Cemburu dan lain-lain, serta merekamnya pada tahun 1973. Pada tahun 1979, Ernie mengalami pengalaman spiritualnya, saat panca indera keenamnya dapat menangkap firasat musibah yang akan datang dialaminya. Di mana saat itu, bersama penyanyi Yatni Ardi berangkat ke Kuching, Malaysia Timur, untuk menghibur tentara dalam rangka latihan tempur bersama Malaysia-Indonesia, jelang Malindo. Waktu berangkatnya, satu rombongan dengan Ashadi Cahyadi Kepala Staf Angkatan Udara, dengan menggunakan pesawat Hercules. Ernie dan Yatni yang menyanyi pada acara di malam penutupan keakraban antara AURI Indonesia dan Malaysia itu, menuai pujian serta aplaus dari penontonnya. Saat Ernie sedang menikmati makan malamnya di meja yang kebetulan bersebelahan dengan para pilot pesawat tempur jenis Puma, para pilot ini menawarkan diri untuk mengantarnya pulang ke Jakarta keesok harinya. Namun Ernie dengan tegas menolak ajakan para pilot tersebut, dengan alasan, "Saya datang dengan menggunakan pesawat Hercules, dan harus pulang dengan pesawat Hercules juga." Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa 2 pesawat jenis Puma yang ditumpangi para pilot yang mengajak Ernie Johan pulang ke Jakarta bertabrakan di udara dan meledak. Semua para awak pesawat tempur tersebut meninggal dunia. Hal-hal yang menakjubkan dan anugerah mukjizat pernah juga dialami Ernie Johan saat di mana mobil yang dikendarainya terbalik, dengan posisi 4 roda mengarah ke atas. Ernie lolos dari maut tanpa sedikit luka yang menggores kulit. Secara logika, tidak mungkin keajaiban berpihak pada ketiga penumpang tersebut. Dilihat dari kasat mata, mobil itu ringsek dengan kaca berserakan dan sempat menggelinding membentur aspal, hingga akhirnya berhenti setelah menghantam pembatas jalan. Tahun 1980, saat pertama kali Ernie Johan menginjakan kaki ke USA, di mana sang kakak Lisda Johan memperkenalkan Ernie dengan talent scout dan beberapa orang dari talent agents. Setelah Ernie memperdengarkan piringan-piringan hitam dan kaset yang direkam di Singapura dan Holland, mereka semua geleng-geleng kepala sambil menyatakan, "Kenapa Anda baru sekarang datang ke Amerika? Coba jika 20 tahun yang lalu Anda ke sini, Anda sudah jadi milionir, karena suaramu khas, bagus dan tipe suaramu jenis country." Lalu mereka menawarkan untuk tinggal 2 tahun di USA untuk dipromosikan dan tour show keliling USA plus rekaman album. Namun lagi-lagi terpaksa Ernie Johan membatalkannya, karena suami tidak menyetujuinya. Di saat usianya masih 29 tahun, kesempatan ini pupus sudah, karena pilihan itu berdasarkan atas kekuatan nama cinta. Tahun 2001 di bulan Februari sampai dengan Maret, Ernie Johan sempatkan show di Eindhoven, Holland bersama band etnis Minang memperkenalkan alat-alat dan musik tradisional Minang. Setelah kepulangannya di Indonesia bulan Maret tahun 2001, Ernie Johan langsung mempersiapkan Golden Concert dalam waktu kurang dari 1 bulan, untuk menyongsong ulang tahun ke-50-nya pada tanggal 6 April. Konser ini sangat berarti baginya, dan dengan terwujudnya pertunjukan tunggalnya ini, tidak bisa dipungkiri, hal itu merupakan sebuah impian semua penyanyi nasional, dan itu tidak mudah, serta tidak semuanya dapat terlaksana. Namun salah satu penyanyi Ernie Johan ternyata dapat melakukannya, karena kecintaannya pada dunia seni. Predikat pekerja seni sudah melekat pada dirinya, ditunjang kekuatan keluarga dan anak-anaknya. Tahun 2002 sampai tahun 2003,
Ernie Johan sempat bergabung dengan musik country pimpinan Tantowi Yahya dan The Old Friends Country Music Club of Indonesia. Musik country ini sempat keliling kota-kota besar Indonesia sampai kota Padang dan Singapura. Tapi sayang, sejak Tantowi Yahya jadi anggota DPR RI, musik country ini jadi jarang kumpul bareng maupun tampil di televisi. Tahun 2003, Ernie Johan menunaikan panggilan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji. Dan sekembalinya dari haji, Ernie sudah harus pula menunaikan tugasnya sebagai pahlawan seni untuk bangsanya. Tepat di bulan Desember langsung terbang ke Tanzania, Afrika Timur, untuk mengisi acara Indonesian Cultural Evening. Ernie Johan menyanyikan lagu-lagu dari berbagai bangsa dan bahasa, dimulai lagu Indonesia, Jepang, Inggris, Korea, India dan lagu Afrika. Dan tugas itu, menuai sukses besar membawa nama harum bangsa dan negara. Tahun 2004, Ernie Johan pernah mengisi 2 kali pertunjukan dalam seharinya, yaitu show siang hari di Union Square San Francisco, dan malamnya konser tunggal di University of Notre Dame. Tahun 2007, tepatnya tanggal 7 September, Ernie Johan menerima penghargaan atas jasa pengabdiannya memajukan seni dan budaya Minang di tingkat nasional dan internasional. Di tahun yang sama, Ernie menerima penghargaan sebagai tokoh Minang lewat polling versi tabloid publik, juga bersama rekan-rekannya sesama seniman Indonesia seperti Titik Puspa, Bob Tutupoli, Marini, Irwansyah, Lilis Suryani, Kusno Sujarwadi, Wirdaningsih, menerima penghargaan dari seniman Malaysia, Parvi Malaysia serta Menteri Penerangan Malaysia. Tahun 2010, kembali Ernie Johan mendapat piagam penghargaan dari majalah Rolling Stone sebagai penerima piagam 50 Greatest Indonesian Singer, terdiri para penyanyi Indonesia seperti Bing Slamet, Benyamin S., Titik Puspa, dan lain sebagainya. Kala itu, Ernie Johan berada di urutan ke-29. Terhitung per bulan April tahun 2025 ini, sudah 64 tahun lamanya perjalanan karir Ernie Johan berkiprah di dalam dunia tarik suara. Sebagai seorang seniman tulen, dia mempunyai rasa dan keinginan untuk tetap dapat menyalurkan bakat seninya, sampai benar-benar menutup mata selama-lamanya. Demikianlah sekelumit tentang kisah perjalanan panjang karir Ernie Johan, sang biduanita tanah air, pada era dekade 60, 70, dan 80-an. Terima kasih.